Alhamdulillah, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahi alladzi razaqana bi dinil islamil mubin. Walhamdulillahi alladzi faddalana ala sairil khalaiq fil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sara ala manhajihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun al muttaqun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Fattaqullah fi aqwalikum wa af'alikum wa qulubikum la'allakum tuflihun. Fattaqullah mimma 'allimtum. Fattaqullah yu'allimukumullah. Fattaqullah mastata'tum. Fattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu bi anna at-taqwa huwa sirrus sa'adah fid din wad dunya wal akhirah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh anugerah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kalau kita menghitung apa yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Maka untuk menjawab kebutuhan kita kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala, kita cukup bersyukur atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang oleh Imam Al-Ghazali dikatakan dalam kitab Ulumuddin, miftahus syukri kalimatul hamdulillahi rabbil alamin. Kunci bersyukur itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan syukur kita dapat tunjukkan untuk selalu istiqamah beribadah kepada Allah, istiqamah mensyiarkan perintah-perintah Allah, dan istiqamah berdoa semoga kita dan keluarga kita bisa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita yang mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Kita boleh saja mengidolakan seorang tokoh atau pemimpin, kita boleh saja mencintai orang karena kebaikan dan luar biasa luas dan kebijakannya, tapi orang yang kita cintai, orang yang kita idolakan, dia harus merujuk kepada manusia yang telah Allah jamin kualitasnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat mengambil banyak sekali tauladan dari beliau. Salah satunya menjadi ahsanuhum khuluqa, baik budi pekertinya. Yang kedua, anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi seluruh manusia. Dan itu adalah makna dari rahmatan lil alamin. Kita menjadi rahmat bagi seluruh alam dan Rasul sebagai role modelnya. Tapi yang ketiga ini yang perlu kita camkan dan perlu kita renungkan, altafuhum bi ahli, lemah lembut kepada keluarganya, perhatian kepada keluarganya, dan bertanggung jawab terhadap kualitas keluarganya, karena itu bagian dari janji Allah yang dimintakan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu untuk tidak masuk ke dalam api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan segala kemampuan dan upaya kita, dengan segala fasilitas yang ada bersama kita, baik taklimnya online, tafidnya offline, pengajian mingguan, pengajian bulanan, itu sebagai cara kita untuk bisa memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cerdas, menjalankan sunnahnya, mensyiarkan sunnahnya sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan satu harapan besar, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di antara memahami, menjalankan serta meletakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara proporsional, kita akan mengambil sebuah hadis Rasul yang dirujuk dalam Sahih Al-Bukhari pada kitab Al-Maghazi, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus 2 orang sahabat terbaiknya untuk menjadi pemimpin perwakilan Rasulullah di Yaman. Maka hadis ini bisa kita katakan salah satu petunjuk bagaimana menjadi pemimpin ideal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal pemimpin di keluarga kita sendiri. An Sa'id ibnu Abi Bardah an abihi qala ba'asa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaddahu Aba Musa wa Mu'azan ila al-Yaman faqala yassira wa la tu'assira basyira wa la tunaffira wa tatawwa'a. Diceritakan oleh Abu Sa'id ibnu Abi Bardah dari kakeknya, dari ayahnya, menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus kakeknya Abu Sa'id bernama Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'az bin Jabal untuk menjadi perwakilan Nabi di Yaman. Ketika akan berangkat, Rasul berikan perintah atau arahan 5 hal untuk menjadi seorang pemimpin. Rasul katakan yang pertama, yassira, berikanlah kemudahan, wala tu'assira, jangan mempersulit, basyira wala tunaffira, yang ketiga dan keempat, berilah kabar gembira dan motivasi, jangan engkau putuskan harapan mereka dengan informasi yang membuat mereka takut untuk maju, wa tatawwa'a, dan berlemah lembutlah dalam menjalankan kebijakan itu. Salah seorang ulama besar, Syekh Muhammad Bakar Ismail, dalam kitabnya Wasaya Rasul mencoba menganalisa serta menguraikan makna hadis ini. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus 2 sahabat mulia, Abu Musa al-Ash'ari yang sangat terkenal dengan kekhusyuannya ketika sholat dan bacaan Qur'annya yang sangat luar biasa, sehingga Rasul memujinya, dia seperti suaranya Nabi Daud ketika membaca Al-Quran. Mu'az bin Jabal, seorang tokoh yang Rasul juga muliakan, karena ketika ditanya bagaimana engkau menjadi pemimpin, dia akan menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul memujinya dengan kalimat alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yardah. Alhamdulillah, Allah telah berikan taufik kepada utusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa Rasul masih memberikan perintah kepada 2 sahabatnya, padahal mereka 2 sahabat mulia radhiyallahu anhuma, manusia surga yang berjalan di atas bumi? Dalam satu riwayat diceritakan Mu'az bin Jabal ketika menjadi seorang imam pada sholat Isya di satu tempat di luar Masjid Nabawi, dia membaca pada rakaat pertama surat Al-Baqarah sampai tuntas, rakaat kedua surat Ali Imran. Bisa dibayangkan berapa lama selesai sholat Isya itu. Besoknya sahabat melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, Mu'az melakukan sholat Isya dengan durasi waktu yang luar biasa. Rakaat pertama dibaca surah Al-Baqarah setelah Al-Fatihah, yang kedua surat Ali Imran. Maka Rasul menegur Mu'az mengatakan, ya Mu'az, afattanun anta, wahai Mu'az, apakah engkau mau buat fitnah dalam agama ini? Ketika engkau menjadi imam wajib, maka usahakanlah bacaan yang standar, karena di belakangmu tidak semua orang sama kualitas keimanannya. Ada orang tua, ada anak kecil, ada yang berkebutuhan untuk bergerak setelah sholat melaksanakan kewajiban. Abu Musa al-Ash'ari juga sama, ketika menjadi imam, bacaannya luar biasa indah. Saking khusyuknya membaca terlalu lama, Rasul pun menegurnya. Ingat, di belakangmu ada orang-orang yang tidak sama kualitas kekhusyukannya. Maka bacalah bacaan standar, karena mereka juga punya kebutuhan dan kesibukan setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Kata Syekh Muhammad Bakar Ismail, Rasul seakan-akan hendak mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku Mu'az dan Abu Musa al-Ash'ari, kalian adalah sahabat yang luar biasa, kalian adalah sahabat yang kesalehannya sudah tidak diragukan, kalian adalah sahabat yang kualitas ibadahnya tidak perlu diragukan. Tapi ketika kalian menjadi pemimpin, jangan kalian ukur kualitas kalian dengan orang yang kalian pimpin, maka permudahlah dalam memimpin. Jangan engkau ukur kualitas ibadahmu seperti orang yang engkau pimpin, karena kualitas ibadah mereka tidak sama dengan dirimu.
Maka permudahlah ketika memimpin, dan jangan mempersulit apalagi mengukur kualitas kita dengan bawahan kita yang kita pimpin, karena kualitas mereka tentu lebih rendah dari kita. Maka sesuaikanlah dengan kapasitas mereka, sehingga kebijakanmu ketika menjadi pemimpin, keputusan yang engkau telah tetapkan itu harus sesuai dengan kemampuan dan kualitas mereka. Lalu Rasul mengatakan, wahai sahabatku, berilah harapan kepada mereka, berilah mereka motivasi untuk bisa bangkit menjadi lebih baik. Jangan engkau patahkan semangat mereka hanya karena mereka tidak kompeten dan tidak mampu melaksanakannya. Seakan-akan Rasul ingin mengatakan kepada sahabatnya, wahai dua sahabatku, ketika memimpin tidak sama engkau mengambil kebijakan dengan dirimu, tidak sama engkau mengambil keputusan sesuai dengan dirimu, tapi sesuaikanlah keputusan kebijakan yang engkau ambil sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kemampuan mereka. Ketika mereka tidak mampu, tugasmulah yang memperbaiki mereka. Ketika mereka sudah mencapai pada tahapan yang terbaik, maka tugasmulah menjaga konsistensi mereka terhadap peraturan kebijakan yang telah engkau berikan. Lalu Rasul mengatakan yang kelima, wa tatawa'a, berlemah lembutlah wahai kedua sahabatku. Bisa jadi nanti di Yaman keadaan masyarakat tidak sama seperti di Madinah, maka berlemah lembutlah, fleksibellah mengambil keputusan selama tidak bertentangan dengan syariat, perintah Allah dan Rasulnya. Maka pastikan kebijakan itu memberikan manfaat. Jangan engkau buat kebijakan dengan menumbuhkan masalah yang baru. Jangan engkau berikan keputusan dengan menimbulkan madarat yang baru. Karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, la darara wa la dirara, tidak berbahaya dan tidak membahayakan. Lalu Abu Musa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyallah, inna ardana biha syarabun minasy-sya'iril mizru wa syarabun minal asalil bitru, faqala kullu muskirin haram. Berkata Abu Musa, wahai Rasulullah, kami dapat informasi bahwa di Yaman ada minuman fermentasi dari gandum dan jewawut, dan ada minuman fermentasi dari madu. Bagaimana hukumnya? Rasul menjawab, setiap yang memabukkan hukumnya haram. Seakan-akan Rasul ingin mengatakan kepada sahabatnya, gunakanlah kekuasaanmu berdasarkan aturan. Gunakanlah keputusanmu sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku. Jangan engkau langgar kalau sudah ditetapkan keputusan itu. Rasul mengatakan setiap yang memabukkan pasti haram, maka seluruh minuman asal dia memabukkan haram hukumnya. Rasul ingin memberikan pesan kepada kedua sahabatnya dan kepada kita sebagai pemimpin, jangan pernah melanggar aturan yang telah disepakati, jangan pernah melompati aturan yang telah disepakati dan kita laksanakan bersama-sama. Lalu fantalaqa, mereka berangkat di tengah perjalanan. Faqala Mu'az li Abi Musa, kaifa taqra'ul Qur'an? Qala qa'iman wa qa'idan wa ala rahilati wa atafawwaquhu tafawwuqa. Qala amma ana fa anamu wa aqumu fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Di tengah perjalanan, ketika berjalan, Mu'az bertanya, wahai sahabat Abu Musa, bagaimana engkau membaca Al-Qur'an? Beliau menjawab, aku membacanya ketika berdiri, ketika duduk, ketika istirahat, mau tidur, hampir seluruh kegiatanku pasti selingannya membaca Al-Quran. Mendengar itu kata Mu'az, amma ana fala, kalau saya tidak. Saya baca Quran ada waktunya. Kalau istirahat saya istirahat. Kalau saya bosan saya baca bacaan-bacaan yang lain. Karena saya merasa membaca Quran perlu waktu yang khusus dengan kualitas yang terbaik, sehingga saya tidak bisa seperti engkau yang setiap waktu, bahkan ketika istirahat mengambil selingannya pun harus membaca Al-Quran. Ini bisa kita lihat fenomena di masyarakat kita yang di mana-mana baca Al-Quran, lagi di motor baca Al-Quran, di mobil, di kereta api. Ini berarti gennya Abu Musa al-Asy'ari. Tapi orang yang memberikan waktunya, satu hari satu juz, satu hari satu ayat, memberikan waktu khusus, ini adalah gennya Mu'az bin Jabal. Berkata pengarang kitab ini, saya tidak bisa mengatakan Abu Musa lebih mulia dari Mu'az atau sebaliknya, karena setiap mereka punya kelebihan dan kapasitas masing-masing. Tidak berarti Abu Musa yang bacaan Qur'annya setiap waktu lebih mulia dari Mu'az bin Jabal yang hanya menyediakan spare waktu
untuk membaca Quran secara khusus. Kata beliau, mereka adalah dua sahabat mulia yang telah Allah masuk surga, maka pasti kedua mereka punya kelebihan dan keutamaannya masing-masing. Apa yang ingin diambil? Sebagai pemimpin, jangan pernah menjustifikasi seseorang berdasarkan logika kita berpikir. Jangan pernah menilai seseorang hanya yang tampak saja. Mintalah pendapat kepada ahlinya, mintalah musyawarah kepada orang-orang terdekat untuk mengambil keputusan agar sesuai dengan apa yang kita lihat. Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya ketika ditanya, nahnu nahkum bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya bisa menilai sesuai fakta yang kita lihat, di balik itu hanya Allah yang tahu rahasia dan kualitasnya. Hadis ini mengajak kepada kita untuk bisa menilai seseorang dengan kapasitasnya dan tidak membanding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya, karena yang bisa memberikan penilaian mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah katakan dalam salah satu firman-Nya. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-haqqu mir rabbik. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah dan yang paling bertakwa di antara kita. Para jemaah yang saya muliakan dalam Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis sahih dari Sahih Al-Bukhari, diambil dari kitab Al-Maghazi. Rasul mengirim sebelum Rasul melaksanakan haji wada dan Fathu Makkah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatah wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahilladzi bi fadlihi wa mannihi tatahaqqaqul khairatu wal hasanatu wal barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah qadatil haqq sadatil khalq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun al muttaqun usikum wa nafsi bi taqwallah fattaqullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa'adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma akrimna bittaqwa wal istiqamah wa aminna bil ilmi wal amanah wa zayyinna bil hilmi wal qanaah wa jammilna bil afiyati was salamah wa khtim lana wa ahlana bi husnil khatimah waj'al akhir mautana wa ahlana bi qawli la ilaha illallah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yazkurukum was'alu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.